Putra Prawira. Kalau kakak? Saya Dia Pitaloka. Terima kasih ya. Jawa Jogja. Kalau kakak? Saya suku Bugis. Nah, begini kak. Waktu awal nikah, apakah ada perbedaan karena adanya penyatuan budaya begitu sebelum dan sesudah menikah? Waktu awal menikah itu saya sempat ngalamin ini ya, perbedaan ya, perbedaan budaya itu kita rasa banget, apalagi istilah anak muda zaman sekarang itu culture shock, ya. Jadi ada agak kaget sedikit dengan perbedaan budaya, apalagi saya Jawa, istri saya Bugis, jadi agak jauh berbeda. Nah, di sini kak, apakah kakak sudah mengatasi itu dan bagaimana caranya? Nah, kalau untuk mengatasi hal itu, saya jadinya sedikit demi sedikit di usia pernikahan yang sudah hampir 3 tahun ini, jadi saya makin belajar budaya-budaya Bugis juga. Jadinya belajar bahasa Bugis, belajar kebudayaan, belajar segala macam ya, tentang apa-apa saja yang biasa menjadi kebiasaan orang-orang Bugis, mulai dari sarapan pagi itu, apalagi kalau sarapan pagi ya, soal makanan biasanya kan agak beda tuh sarapannya orang Jawa sama sarapan orang Bugis ya. Nah, bagaimana perbedaan dalam keluarga besar kakak masing-masing yang notabene Jawa dan Bugis bisa berdampak dalam keluarga kakak yang sekarang ini? Tentunya kalau dampak sih pasti sangat berdampak ya dengan keluarga besar, apalagi kalau keluarga besar saya kan semuanya ada di Jawa, jadi saya lebih banyak belajar ke istri tentang bagaimana budaya Bugis, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang Bugis, bagaimana apalagi kalau sudah pulang ke kampung, tradisi-tradisi, semua kegiatan-kegiatan mengenai kebudayaan Bugis itu akhirnya jadi sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan rumah tangga kita ya. Jadinya kayak begitu, Mas. Bagus sekali. Nah, di sini apakah kakak berdua sudah terbiasa dengan perbedaan tersebut? Oh, kalau sudah terbiasa ya sudah terbiasa, sangat terbiasa malah. Terbiasa. Nah, di sini kan kakak sudah punya anak ya. Bagaimana pola asuh anak tersebut yang berdampak dari budaya kakak masing-masing begitu? Apakah yang mengikuti budaya kakak atau budaya ibu? Kalau pola asuh kita jadinya menerapkan pola asuh campuran ya. Setengah mengikuti kebudayaan, setengah juga kita mendidik pola asuh anak-anak itu memakai pola asuh modern ya, jadi kayak begitu kak. Nah, kakak kan bahas tadi soal bahasa, apakah ada kesulitan dalam perbedaan bahasa begitu dengan bahasa kakak yang notabene Yang berbeda suku begitu, suku Bugis, dan kakak sendiri suku Jawa? Kalau perbedaan bahasa iya, saya jadi saling belajar satu sama lain. Saya jadinya banyak belajar bahasa Bugis, istri juga jadi banyak belajar bahasa Jawa. Jadi saling belajar satu sama lain, Mas, kalau soal bahasa. Keren sekali ya. Terima kasih untuk waktunya kak. Boleh tahu nama saya Budi Cahyadi, ibu namanya siapa? Jeliati. Kita. Agustinus. Kalau boleh tahu ya bapak dan ibu dari suku mana nih? Boleh dari ibu. Saya suku Mamasa. Mamasa. Luis. Awal saat pernikahan nih, adakah terasa berbeda begitu yang notabene ibu dari Mamasa sedangkan bapak dari Flores? Apakah ada kesulitan? Ya, cuma bahasa. Cuma bahasa itu. Perbedaan itu sudah dapat ditanggulangi atau dapat diperbaiki begitu, dapat disatukan ya? Sudah terbiasa? Iya, sudah. Bagaimana cara bapak dan ibu membiasakan perbedaan tersebut? Komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang kurang.
Jadi seperti ibu mempelajari bahasanya bapak. Iya. Kalau boleh tahu ibu, Pak sudah berapa lama? Sudah jalan 30 tahun. Yang 30. Nah, dalam 30 tahun itu jelas ya bagus kalau pastilah ibu dan bapak sudah punya keturunan anak begitu ya. Sudah. Bagaimana cara ibu dan bapak menggunakan pola asuh dalam mendidik anak begitu dalam keluarga ini? Menggunakan adat memasak atau adat Flores? Aduk campuran Mencampurkan antara budaya Flores dan budaya Indonesia. sekian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ya. Mama dan Pak, saya Budi. Bisa tahu Bapak nama siapa? Mustaqim. Ibu. Kalau boleh tahu ya Bu, dan Pak, suku apa Bapak? Saya Mamera. Ibu. Flores. Dalam perbedaan itu, apakah Bapak Ibu sudah terbiasa dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi perbedaan itu dalam kehidupan rumah tangga Ibu sekarang? Saling mendukung. Saling mendukung. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan perbedaan suku yang Bapak Mamere dan Ibu Makassar begitu? Sebenarnya sama cenderung ke ibu. Sudah terbiasa? Iya, sudah terbiasa. Bagaimana caranya Bapak membiasakan itu? Ya, kalau masalah itu lebih ke ibu, ke sukunya ibu. Oh, jadi Bapak belajar dengan sukunya Ibu? Iya, sukunya ibu. Nah, kan Bapak sudah bertahun-tahun menikahkan, jelas sudah punya anak. Pola asuh yang digunakan entah dari suku Bapak atau suku Ibu? Suku ibu. Suku Ibu ya, jadi anak mengikuti Ibu. Ibu. Nah, kan Bapak kan yang notabene dari Mamere kan, Ya. datang ke Ibu begitu yang Makassar. Ya. Apa kesulitan Bapak ini dalam menghadapi perbedaan suku yang di Makassar ini? Awalnya ya kesulitan awalnya, kalau selanjutnya ya belajar tidak sampai. Belajar. Ya. Apa yang paling sulit dari itu Pak? Karena kan kita tidak tahu dulu itu bagaimana anunya, kita harus belajar gitu dulu. Oh, bahasa. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Tentang Pak, mohon maaf saya Budi Cahyadi, kalau Ibu nama Marlina, Bapak Sirajudin. Nah, kalau boleh tahu suku apa dari suku mana? Saya asli Makassar. Kalau Bapak? Pindang. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan. Waktu awal nikah, apakah terasa berbeda begitu antara suku Ibu dan suku Bapak begitu? Iya, perbedaan pasti ada dari segi bahasa. Apakah Ibu dan Bapak sudah bisa mengatasi perbedaan tersebut? Iya. Bagaimana cara Ibu mengatasi perbedaan tersebut? Entah itu bahasa, budaya, dan lain-lain. Dengan cara mengikuti saja. Mengikuti saja. Kita harus teman. Belajar satu sama lain. Iya, belajar satu sama lain. Apakah Bapak dan Ibu sudah terbiasa dalam keseharian itu dalam menyikapi perbedaan suku tersebut? Biasa. Sudah terbiasa. Nah, soal kan Bapak dan Ibu sudah lama menikah ya, pasti sudah punya anak begitu. Apakah pola asuh anak dipengaruhi oleh suku atau pola asuh modern begitu? Modern. Ibu tadi bilang ada kesulitan dalam berbahasa. Seperti apa itu kesulitan dalam berbahasanya itu? Bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris kan? Iya. Maksudnya bahasanya tak biasa gitu. Tak biasa. Maksudnya itu tidak paham. Tidak paham. Bagaimana caranya Ibu mengatasi? Belajar. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, malam juga.
Nama saya Budi Cahyadi. Kalau boleh tahu ini nama bapak dan ibu siapa? Saya Mariana. Saya Tarsisi Sumarsono. Dari suku mana ini Bu? Kalau boleh tahu? Saya Inde. Kita Mamer. Momere. Bedanya apa sih itu Momere dan Ende? Kalau bisa dijelaskan. Kalau perbedaan itu banyak. Ya. Nah, pertama itu perbedaan contohnya saja ya dalam hal budaya Udah. pernikahannya. Ya. Sedangkan Momere itu kalau mau antar belis istilahnya harus pakai gading. Terjadi Ah, saat pernikahan itu. saat pernikahan. Kalau kami Ende itu berupa mas atau binatang. Binatang. Iya. Binatang. Berupa sapi atau kuda. Seperti itu. Iya. Nah, waktu awal nikah kan ibu dan bapak sudah mengatakan ada perbedaan begitu. Apa sih tantangan terbesarnya Bu? Tantangan terbesar di dalam keluarga itu Awal pernikahan. awal pernikahan sih tantangan itu berat bagi kami berdua, tapi kami saling pelajari. Tantangan terbesar ya. Untuk maksudnya untuk menjalani Awal pernikahan begitu. awal pernikahan itu tantangan terbesar itu ada. Adatnya Ya. Nah, apakah perbedaan itu sudah bisa diatasi oleh bapak dan ibu? Iya, Sudah. sudah bisa di atas. Bagaimana caranya? Kalau boleh tahu. Dengan kami berdua itu saling memahami dan kerja keras. Keras. Untuk bisa membangun keluarga. Iya. Nah, dari perbedaan suku yang ibu Ende dan bapak mau menyediakan, apakah ada pengaruh dari keluarga besar ibu dan bapak nih yang membentuk Kalau rumah tangga sekarang? kalau pengaruh pasti ada ya. Seperti itu. Seperti ada. Kadangkala di dalam keluarga itu mungkin dari keluarganya mereka tidak setuju ya dengan saya. Terus tapi suamiku bilang, kau jangan dengan mereka. Saya yang kasih makan kamu, bukan keluarga saya yang kasih hidup kamu. Itu di dalam. Kalau di dalam keluarga saya ya, orang tua saya itu terima kami apa adanya. Mereka tidak menuntut ini itu. Tapi sekarang sudah akur berdua. Sudah. Nah, terbiasa dengan perbedaan itu, Pak. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Iya. Sangat susah tapi ya, sudah Iya. terbiasa. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa tahun nih bapak dan ibu menikah? 32 tahun. 32 tahun ya? Iya. Pastinya sudah ada momongan ya? Sudah. Kalau boleh tahu berapa? 2 2. anak. Dalam pola asuh mendidik anak tersebut, apakah ibu dan bapak menggunakan adat istiadat dari suku masing-masing atau Modern. Iya. Modern. Campur. Iya. Nah, ibu kan tadi menjelaskan ada tantangan begitu dalam awal pernikahan. Apakah bahasa termasuk salah satu? Iya, bahasa sampai hari ini ya. Dan saya juga tidak mengerti bahasanya, dan dia juga tidak mengerti bahasa saya. Jadi kami berkomunikasi di dalam keluarga pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, bagus sekali. Iya. Sekian dari wawancara saya. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa di like dan komen. Oke.